Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri, hari ini kami dari Aliansi Rakyat Menggugat sedang berkumpul di suatu tempat untuk mengevaluasi daripada agenda-agenda, kegiatan-kegiatan, juga aksi-aksi daripada Aliansi Rakyat Menggugat. Nah, karena ini ada di penghujung akhir tahun, nah kawan-kawan kita ini yang ada di sini tentunya akan memberikan pesan dan kesan di penghujung akhir tahun ini kepada rejim penguasa hari ini. Seperti apa? Nah, kita nanti mulai dari Banyones, silakan. Pesan dan kesan. Iya, Banyones, kamu sampaikan saja apa yang mau disampaikan. Arahkan kameranya ke dia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Aliansi Rakyat Menggugat akan membuat satu kesan dan pesan, yaitu salah satunya pesannya dimohon kepada warga negara Indonesia yang baik, tolong perhatikan negeri ini. Janganlah kita diam. Diam itu adalah solusi yang tidak baik buat kita, karena kondisi situasi saat ini sangat carut marut dan kita harus bergerak. Kesannya ya mudah-mudahan nanti dari aksi-aksi kami ini akan membuahkan hasil. Semua harus kerjasama yang baik kepada kawan-kawan. Terima kasih. Bila itu pikola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Ibu Ida, perkenalkan dirinya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida dari ARM. Untuk kita semua, untuk seluruh rakyat Indonesia yang ada di dalam maupun di luar negeri, bola sedang bergerak dan semua isu sudah kita angkat. Semoga di tahun depan, di tahun 2022 adalah puncak harapan kita akan terwujud. Sepertinya rakyat Indonesia sudah mulai melek, tapi belum terbuka secara sempurna, dan itu belum tereksplor dengan suara-suara dan gerakan-gerakan yang memang bisa harusnya menjadi aksi nyata. Dan untuk itu kita yang ada di RM mendahului dan akan menjadi pelopor. Bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan bergabung dalam bentuk apapun, dalam bentuk gerakan atau kontribusi apapun, kami akan terima. Dan Anda semua silahkan menyimak semua aksi-aksi kami yang insya Allah menjadi pemikiran yang terbuka untuk semua kalangan. Dan satu lagi, akan menjadi bola panas yang akan menggelinding ke istana, terutama Jokowi mundur. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya Ibu. Assalamualaikum. Saya Tita. Kami dari RM mengajak teman-teman yang belum bergerak, karena sadar deh bahwa negara kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Jadi saya aja turun gitu. Ayo kita rame-rame turun atas nama rakyat. Yuk. Yes. Lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh rakyat Indonesia dan saudara-saudaraku yang di luar negeri. How are you today? Ya. Saatnya rakyat Indonesia bangkit ya. Negara kita sudah di bibir jurang. Anda tinggal nungkik lagi, mati semua. Jadi harus sadar ya kan. Gunung api sudah meletus, banjir di mana-mana. Anda masih asik tidur. Hai, bangun kucing-kucing garong. Bangun keong-keong racun. Semuanya harus sadar. Negeri ini sudah diambang krisis dan sebentar lagi nyawa-nyawa Anda bisa diambil oleh penjajah-penjajah negara lain, terutama penjajahan negeri Cina yang berkedok investasi. Jadi jangan percaya dengan omong kosong Jokowi itu, ember, dia pembohong rakyat. Dialah pembohong dan penipu rakyat sesungguhnya. Saatnya Jokowi mundur. Semua rakyat Indonesia harus sadar bahwa negara ini sudah diambang kehancuran. Saatnya Anda bangkit, lawan arogansi dan ketidakadilan di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Waalaikumsalam. Ya, Bang Muslim. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas yang sudah memberikan semangat, ya kan. Jadi selama tahun
kalender 2021 ini, alhamdulillah ARM telah menuliskan sejarah besar untuk perubahan besar di negeri ini, ya kan, yakni penguasa-penguasa penindas rakyat, penguasa-penguasa wakil penjajah, ya kan. Dan itu tadi disurahkan oleh ibu-ibu tadi, mak, oleh Ibu Ida dan Ibu Tita, bahwa Jokowi mundur. Kenapa demikian? Ini mak sendiri sudah nggak suka, ya kan? Kenapa harga-harga ini mencekek, ya kan? Sebentar lagi premium dan pertalite dihapus. Itu urusan siapa? Kan itu masalahnya kan, harga telur, ya kan, harga cabai dan lain sebagainya. Terus rejim itu ngapain? Ya kan, itu masalahnya. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah bentuk perlawanan atas ketidakadilan rejim selama 2021 ini, dan kami berharap 2022, ya kan, yang sebentar lagi minggu depan, ya kan, Indonesia menuju kepada perbaikan, dan saya berharap kita semua turut andil dalam perubahan besar ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Balik lagi saya dengan Menu. Tahun boleh berganti, kalender mungkin juga bisa berganti ya. Tapi kita punya ARM tetap punya tuntutan yang sama kepada pejabat-pejabat semua yang mempunyai hutang mengenai PCR gate dan lain-lain. Kita tetap akan kejar, dan kemudian mengenai masalah harga barang segala macam. Menurut saya pemerintahan yang sekarang ini memang sudah tidak bisa dipercaya lagi, dan hanya satu solusinya yaitu mundur. Harga apa naik? Tadi naik. Harga minyak, harga cabai, harga telur. Coba rakyat memangnya mau disuruh makan apa, Pak? Ya kan? Pengangguran merajalela. Oh ya, satu lagi untuk ibunda-bunda ya yang ada di sana, kita jaga anak kita, karena anak kita itu adalah aset masa depan bangsa. Ya, jangan sampai say no to vaksin, dan kemudian jangan takut, kita itu dilindungi oleh Undang-Undang 45. Terima kasih. Undang-Undang Dasar 45 ya. Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Berarti selamat tinggal tahun 2021 dan selamat datang tahun 2022. Isu-isu yang sudah kami gulirkan untuk pemerintah yaitu tentang Omnibus Law, tentang PCR Gate, tentang kasus COVID, vaksin COVID dan lain-lain. Kemudian tentang TKA Cina yang terus memanjiri. Kemudian tentang banyaknya pengangguran serta harga-harga yang terus melambung. Itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bangkitlah, sayangilah negeri kita, sayangilah anak cucu kita, sayangilah bangsa kita, sayangilah negara kita. Jangan sampai kita mau dijajah oleh negeri RRC. Bangkit semuanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi teman-teman udah banyak bicara. Saya untuk kali ini saya ingin bicara mengenai, tidak ingin bicara, hanya mengingatkan bahwa di negara kita itu ada 3 fungsi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang selama ini terutama di tahun ini ya, kayaknya itu berasa banget, itu fungsi ketiga-tiganya itu nggak ada kayaknya, nggak berfungsi sama sekali, Memperkaya diri sendiri gitu ya. Jadi maksudnya itu tugas kita semua, mengingatkan nanti di tahun 2022 kita akan lebih banyak lagi aksi, dan mohon bantuan dari semuanya, apapun dalam bentuk apapun, kontribusi apapun yang bisa, baik itu doa sekalipun gitu untuk kita gitu loh, untuk kemajuan Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa ARM. Saya hanya menyampaikan ini aja. Salam waras dari mak-mak ya. Buat yang ada duduk di dewan, tolong ya, jangan kasih kita derita lagi. Ya, tolong bahan-bahan pokok yang biasa kita masak, tolong jangan dinaikin. Kita udah menderita loh, Pak. Ya, jangan dibuat menderita lagi. Dan untuk khususnya untuk anak-anak kita itu mendidik mereka ya dengan susah payahnya. Kenapa Bapak ya dengan teganya ya pakai mereka vaksin begitu ya. Sebenarnya ya di negara lain itu mencerdaskan anak bangsa itu perlu ya.
meningkatkan anak bangsa di seluruh negeri ya. Tapi di Indonesia kenapa mereka ini sepertinya mau dihabisin gitu ya. Apalagi anak-anak kita gitu. Itu sangat jadi derita kami ya sebagai mak-mak ya. Tolong ya yang duduk di sana ya, harta kalian itu yang kalian dapat itu ya sebenarnya apa masih kurang rezeki kalian dari Allah. Kok kalian masih aja ya mau ngambil-ngambil ya, mencari keuntungan lagi dari kami udah menderita loh Pak. Kok masih kita dibikin menderita lagi ya. Tolong ya yang di atas sana ya, yang duduk di sana itu terutama, pikirkan nasib kami. Jangan seenaknya dewek kalian ya. Tolong ya, hanya itu aja. Salam waras dari emak-emak ya, terutama saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa ada? Bu? Closing statement aja. Iya, silakan closing statement. Bu Ida. Buat semuanya warga negara Indonesia, emak-emak dan semua kalangan, bukan jiwa revolusioner saja yang dibutuhkan kita, tapi kegilaan kita. Kegilaan kita untuk mengakhiri semua carut-marutnya negeri ini. Satu, Jokowi mundur. Itu salah satu kunci keberhasilan kita merubah negara ini. Itu saja. Ya, ada? Siapa lagi closing? Silakan, Ibu. Nantikan Tritura 2022 dari Aliansi Rakyat Menggugat. Allahu Akbar. Bang Muslim, closing statement. Ya. Yang saya minta itu dari KPK, ya kan? KPK harus segera memproses kasus-kasus Jokowi di Solo, diantaranya korupsi dalam pendidikan, kemudian Hotel Muliaman Solo, ya kan? Lalu kemudian kasus-kasus korupsi di DKI, diantaranya bus Transjakarta yang merugikan keuangan DKI 540 miliar, ya kan? Bersama Ahok, ya kan? Kemudian juga kasus DKI Jokowi waktu Gubernur DKI mengeluarkan pergub tentang pulau reklamasi. Ini KPK tidak boleh diam, ya kan? Supaya hukum itu tidak boleh pilih-pilih bulu, ya kan? Jadi itu saya minta kepada Bung Firly di akhir tahun ini, Anda semangat. Kami rakyat, saya dengan teman-teman di RM dan seluruh rakyat akan mendukung Anda. Kalau Anda menghapus korupsi di negeri ini dari istana, ya kan? Berani mengusut anaknya Jokowi, Kaisang, dalam kasus pembelian saham 92 miliar, ya kan? Berani memanggil dan mengusut Luhut Erik, ya kan? Dalam kasus PCR Gate. Berani memanggil dan mengusut Luhut dan Erlangga dalam kasus Pandora Papers. Ya kan, kalau tidak, Anda tidak akan bisa tetap bertahan sebagai ketua KPK. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang Jones, closingnya. Baik, closing statement. Saya dengar kemarin bagus informasi dari Partai Prima. Partai Prima saya dukung keras dari ARM untuk mengusut tuntas para koruptor yang di negeri ini. Silakan, kami dari ARM selalu mendukung keras kepada Partai Prima yang sudah ikut berpartisipasi untuk menumpas para koruptor. Terima kasih. Ya. Oke, para pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri, itulah tadi pesan-pesan akhir tahun dari para presidium Aliansi Rakyat Menggugat yang hari ini kami berkumpul di sini untuk mengadakan evaluasi, diskusi, dan akan menentukan aksi-aksi nanti kami terbaru nanti tanggal di awal tahun 2022. Banyak persoalan bangsa ini. Yang paling mendesak hari ini yang harus menghancurkan bangsa ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah oligarki kekuasaan dan oligarki politik. Oligarki kekuasaan itu diwakili oleh Bapak Jokowi. Oligarki politik diwakili oleh para ketua-ketua partai politik yang hari ini berada di Senayan. Yang jumlahnya sekarang ini yang mendukung pemerintah ada 82%. Nah, tentunya dalam hal ini saya meminta bahwa kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Andalah sebagai pemilik kedaulatan di NKRI. Kita tidak boleh negara ini diatur oleh para oligarki kekuasaan maupun oligarki partai. Maka tugas kita di tahun 2022 untuk mengakhiri semua kepentingan-kepentingan daripada oligarki kekuasaan dan oligarki partai agar kembali mendukung kedaulatan rakyat, karena sejatinya rakyatlah pemilik negeri ini. Kemudian musuh kedua kita adalah korupsi. Korupsi ini
adalah musuh seluruh rakyat Indonesia. Asli musuh yang nyata. The real teroris sebenarnya adalah korupsi. Akibat korupsi ini jutaan rakyat Indonesia menderita. Jutaan emak-emak setiap hari menjerit. Jutaan anak-anak kita tidak bisa sekolah. Jutaan anak-anak kita terlantar, tidak dinafkahi oleh negara karena korupsi. Kalau uang negara ini habis hanya untuk subsidi rakyat, mungkin betapa berbahagianya rakyat Indonesia. Tapi kalau uang negara kita ini hanya habis dikorupsi oleh para koruptor, maka sekali lagi rakyat Indonesia harus bangkit melawan. Karena itu uang Anda. Uang Anda diambil secara terstruktur, sistematis dan masif melalui regulasi-regulasi yang dibuat oleh oligarki kekuasaan dan oligarki partai politik. Inilah yang membuat kita menderita hari ini, ya kan? Ini pula lah yang melahirkan undang-undang Omnibus Law, undang-undang Minerba, undang-undang lainnya merugikan. Bahkan vaksinasi selama pandemi 19 ini semuanya itu hanya dibuat hanya untuk menghasilkan merampok uang-uang rakyat secara terstruktur sistematis TSM tadi melalui isu pandemi 19. Buktinya banyak pejabat kita terlibat bisnis PCR. Ingat, pengadaan vaksin dengan membeli didatangkan dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia ini menggunakan triliunan rupiah, dan itu ada fee 3% bagi pejabat-pejabat negara. Nah, ini sangat luar biasa. Bayangkan Anda di tengah, kemudian ketika vaksinasi itu biar cepat laris manis, Anda paksakan pada rakyat Indonesia. Bahkan yang terakhir adalah 1 orang PNS wajib mencari 6-10 orang untuk divaksin di negara. Nah, ini jadi vaksinasi ini sudah dibikin kayak multi level. Ini berbahaya dan sangat terstruktur masif sekali. Nah, dan kemudian negara juga mengancam bahwa bagi warga negara yang tidak memiliki barcode, nah ini Kementerian Dalam Negeri nih. Nah, Kementerian Dalam Negeri hari ini sudah membuat aturan akan memberikan sanksi pidana kepada warga negara yang tidak memiliki barcode atau tidak mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi. Apa yang dipeduliin, apa yang dilindungi. Harusnya pejabat itu peduli kepada rakyatnya dan melindungi rakyatnya dengan cara tidak korupsi, dengan cara tidak intimidasi, dengan cara tidak mengkriminalisasi, dengan cara tidak mengintimidasi, melakukan teror-teror kepada rakyat Indonesia. Jangan sekali-sekali pejabat kita, aparat kita mengintimidasi rakyat, karena Anda itu lahir dari kandung rakyat. Jadi bukan melahirkan rakyat, ditindas. Anda menggunakan semua apalagi ini kekuasaan Anda untuk menindas rakyat tentunya. Maka dari itu lahirlah Aliansi Rakyat Menggugat untuk melawan segala bentuk kemungkaran, ketidakadilan serta ketidakjujuran para pejabat negara kita kepada rakyat Indonesia. Dan Aliansi Rakyat Menggugat sekali lagi mengingatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi maka dari itu kebangkitan kedaulatan rakyat, insya Allah nanti di tahun 2022 kedaulatan rakyat akan bangkit, merebut kembali kedaulatan, harga diri, harkat martabat negeri kita ini, harga mati, agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap eksis di dunia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, amin ya rabbal alamin. Hidup rakyat Indonesia yang melawan tentunya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.